Cerita berlanjut dan masih bersama gue MC Anime ini. Saat ini gue berhasil masuk sekolah petualang, dan saat ini juga sedang sesi perkenalan murid baru. Karena merasa kemampuan berkomunikasi gue yang sangat payah, gue jarang berkomunikasi dengan orang lain, dan gue berharap bisa mencari teman di sekolah ini. Dan di hari pertama sekolah, guru memberikan formulir untuk membuat party, dan gue bingung karena gue belum memiliki teman sama sekali di sini. Saat di kantin, gue pun masih sendiri dan merasa diasingkan, yang padahal murid lain ternyata berpikir bagaimana cara untuk bergabung dengan gue saat itu. Karena mereka tahu kalau gue salah satu pengguna sihir saat itu, terutama 3 murid yang bernama Erwin, Louis, dan Lina. Di kelas, guru menyarankan bagi murid yang tidak diberikan uang jajan dari orang tuanya untuk berburu. Namun, guru berbicara bahwa harus membentuk kelompok supaya tidak terlalu berbahaya. Ya, ujung-ujungnya gue sendiri. Dan ceritanya, gue akhirnya berburu sendiri dan membawa beberapa hasil buruan, yang malah membuat partian lain malah semakin minder dengan gue, yang berhasil membawa buruan besar dan banyak. Dan setelah menerima uang dengan niat mau menelaktir murid lain, malah udah pada kabur semua. Dan saat di hutan, gue melihat partian Erwin. Mereka sedang dikeroyok oleh serigala, dan akhirnya gue membantu mereka. Setelah kembali, mereka akhirnya menceritakan tujuan mereka, bahwasannya mereka ingin diakui oleh gue, karena ingin mengajak gue bergabung dengan partinya mereka. Sebelum gue berbicara, datang guru yang mengabarkan bahwa semua siswa diundang untuk datang ke pesta Duke Black Order. Di kelas, melihat partian Erwin yang kompak, gue semakin yakin untuk bergabung dengan partian mereka. Dan di saat pesta, sang Duke Black Order datang menemui gue dan ingin berbicara dengan gue, katanya. Dan kesempatan gue untuk mengajak partian Erwin, dan mereka pun kaget saat itu. Dan setelah itu gue diperkenalkan dengan penyihir sang Duke yang bernama Brangstan, dan dia ternyata adalah mantan guru dari guru gue, yaitu Alfred. Dan mereka banyak memberitahukan gue tentang guru Alfred, dan mereka pun bertanya apakah gue murid dari Alfred, dan gue menjawab iya. Dan dia bertanya tentang guru Alfred, dan gue bilang gue mensucikan guru sebelum ia menjadi berbahaya. Sang mantan guru Alfred merasa tenang. Dan setelah semua itu selesai, gue kembali menemui partian Erwin, dan akhirnya gue bisa bergabung dengan partian Erwin. Dan saat sedang berbicara dengan partian baru gue, sang Duke dan Brangstan datang menemui gue, dan mereka memberikan gue hadiah, uang dan rumah peninggalan guru Alfred ke gue. Dan gue kaget banget saat itu. Dan saat di rumah guru Alfred, gue kaget juga karena rumahnya dia yang terlalu besar. Dan gue berencana mengajak partian gue untuk tinggal di rumah itu. Cerita berlanjut, saat ini gue sedang berada di sebuah kapal terbang menuju ke pernikahan abang gue, Eric. Dan gue mengajak Erwin, Louis, dan Lina
untuk ikut juga. Dan juga Tuan Berantax ikut juga dalam kapal itu karena ia ingin pergi ke ibu kota untuk melaporkan wilayah kekuasaannya. Dan tiba-tiba Tuan Berantax merasakan sesuatu yang aneh, dan ternyata ia merasakan adanya seekor undead naga. Dan gue berpikir gue pasti akan jatuh dari kapal ini. Dan di kapal terjadilah kepanikan, dan para kru kapal meyakini bahwa Tuan Berantax mampu menghadapi naga tersebut. Dan ternyata Tuan Berantax tak mampu melakukannya, dan katanya undead naga hanya bisa dikalahkan dengan sihir suci. Dan ia malah melirik ke gua. Ya, gue bilang gue gak sanggup lah untuk menghadapi itu. Tetapi tetap aja akhirnya gue juga yang melawan undead naga itu, karena cuma gue yang memiliki sihir suci di kapal itu. Setelah melakukan persiapan, akhirnya gue melawan undead naga itu dengan sekuat tenaga, iman, dan jiwa raga. Akhirnya gue bisa mengalahkan undead naga itu. Dan Tuan Berantax menyuruh untuk mengumpulkan tulang naga itu. Dan gue melihat sesuatu yang berkilauan. Dan sesuatu yang berkilauan itu adalah batu sihir yang cukup besar. Setelah keberhasilan gue dalam mengalahkan undead naga itu, satu kapal bersorak atas keberhasilan gue dan mengadakan pesta kecil-kecilan. Sesaat gue yang sedang mengobrol dengan Tuan Berantax, datang seseorang yang bernama Tuan Aruterio, yang adalah teman petualang dari Tuan Berantax, yang katanya sekarang dia adalah seorang kepala perusahaan dagang yang cukup besar di ibu kota. Dan ia memperkenalkan diri ke gua. Sekian lama perjalanan, akhirnya gue sampai di ibu kota. Dan nama ibu kota itu adalah ibu kota Stadberg. Setelah mendarat, tiba-tiba datang sekumpulan prajurit menemui gua. Dan ia berterima kasih karena sudah mengalahkan undead naga. Dan gua diundang ke kastil. Dan gue bingung saat itu. Setelah sampai di kastil, gue ditinggal sama partian gue, dimana mereka malah pergi duluan ke tempat abang gue. Dan gue jujur masih bingung saat itu, kenapa gue diundang ke kastil. Dan gue malah dipertemukan dengan raja. Dan tiba-tiba raja memberikan penghargaan ke gue karena sudah mengalahkan undead naga dan menyelamatkan para penumpang di kapal. Cukup sekian lama pembicaraan, raja akhirnya memberikan gue sebuah gelar peringkat ke-6 dari bangsawan baron. Dan gue masih juga bingung saat itu, karena tiba-tiba gue jadi bangsawan bergelar baron lagi. Dan itu semua pun belum berakhir, dimana terjadi perdebatan antara petinggi kerajaan tentang hadiah yang akan diberikan ke gua. Dimana ketika gue mau ngomong malah kagak bisa karena disalah terus oleh mereka. Dan tiba-tiba datang seorang petinggi gereja yang akhirnya ia menjadi penengah bagi para petinggi kerajaan itu. Dan saat itu juga Tuan Aruterio berkata bahwa petinggi gereja mencoba membuat gue menyukainya agar gue berpihak kepada gereja, dan juga petinggi kerajaan lainnya juga seperti itu. Setelah semua selesai, datang lagi seseorang yang tiba-tiba mencoba menarik perhatian gua.
Dan kata Tuan Aruterio bahwa orang itu ingin dikerjakan oleh gua, karena gua sekarang telah menjadi seorang bangsawan dan terkenal gara-gara mengalahkan Undead Naga. Dan kata Tuan Ariterio, gue bakal sering ketemu orang yang kayak gitu. Makin lemes gue mendengarnya. Ternyata jadi bangsawan itu merepotkan. Singkatnya, akhirnya gue datang di pesta pernikahan abang gue. Dan gue ketemu abang-abang gue yang lain di situ. Dan gue lihat mereka sedang kebingungan. Dan ternyata penyebabnya karena abang gue belum menerima hadiah pernikahan dari keluarga. Mendengar itu semua, gue akhirnya membantu abang gue. Dengan begitu, akhirnya pernikahan abang gue berjalan dengan lancar. Dan gue masih berpikir, jadi bangsawan itu sangat merepotkan. Setelah acara pernikahan selesai, gue didatangi Tuan Ariterio. Ia memberikan sesuatu yang sangat-sangat membuat gue bahagia. Dia memberikan bahan yang gue inginkan saat ini, yaitu bahan yang dibutuhkan untuk gue bisa membuat miso, yang pada akhirnya gue berhasil membuatnya bersama dengan partian gue. Dan akhirnya gue bisa makan miso bersama dengan keluarga dan teman-teman gue. やってこうがいいような気がする。